pendidikan politik dan pendewasaan demokrasi yang baru. Ini belum menang aja udah melakukan perubahan dalam demokrasi, gimana udah menang nantinya gitu. Demo itu betul-betul turun anjlok drastis dan digantikan dengan desak Anies. Dan memang desak Anies itu kemudian banyak orang yang menilai, dan saya juga baca-baca komentar-komentar dari Gen Z gitu. Wah, mereka merasa beda ya kelas demokrasi Indonesia sekarang gitu. Mereka bisa dan mereka terkejut bahwa ada banyak anak muda sekarang rela berdesak-desakan, antrian panas-panasan hanya cuma jawab. Mereka bukan bilang berdebat, dengerin orang jawab pertanyaan. Saya juga terkejut karena akhirnya publik kita masuk di dalam isu yang substansial itu mau dengar perdebatan langsung dengan capresnya itu kan. Mau mengetahui apa sebetulnya langkah berikutnya bagi kepentingan dia, terutama milenials yang menganggap politics of hope itu harus dibuktikan dari awal dan didukung dari awal. Jadi kalau kita perhatikan, nih timnya Anies ini akhirnya menemukan satu cara untuk perang udara gitu begitu kan. Yang tadinya saya nggak lihat tuh. Jadi selamat buat tim yang akhirnya terbentuk dan mulai memantau pikiran itu hanya disebut pikiran kalau ada yang mendengar dan ada yang mau membantah. Kan itu intinya tuh. Jadi orang merasa nikmat karena selalu ada percakapan real time dengan isu macam-macam tuh, isu tentang kesejahteraan, isu tentang pengalaman hidup. Nah semua itu ada masanya tuh. Masa demo itu udah selesai. Karena nggak mungkin itu dia bertahan sebagai isu karena hanya direpetisi terus kan. Kan mesti ada percakapan yang real. Jadi isu demo itu, oke bagus juga Pak Prabowo ambil isu itu, tentu ada konsultannya. Itu adanya di baliho-baliho tuh. Orang lihat. Tetapi percakapan verbal itu yang dimenangkan oleh isu desak Anies tuh. Jadi saya kira akan ada persaingan di situ.